Perang Kelulum, karya Muzakir R.A. Lahir di Kampung Pulau Kambing, Kecamatan Kelut Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Sejarah singkat Perang Kelulum. Nama asli Panglima Rajo Lelo adalah Ibnu Wan Tasir. Beliau lahir di Pungbesai atau Kampung Sapik, Kecamatan Kelut Selatan, sebelum pemekaran menjadi Kecamatan Kelut Timur masa itu. Rajo Lelo adalah lelaki kelahiran 1864, merupakan keturunan dari Wan Hamid bin Wan Andun dan Saniyati binti Barlam. Setelah diangkat menjadi panglima oleh Raja Kelut Kecerun Mukmin 1913, saat itu pulalah namanya bergelar menjadi Panglima Rajo Lelo. Semasa kecil, Panglima Rajo Lelo atau Wan Tasir telah dibekali berbagai ilmu agama dan disiplin yang tinggi oleh ayahnya sendiri, sehingga ia tumbuh menjadi pemuda yang gagah, berani, jujur, dan kesatria. Ketika pecahnya Perang Aceh pada 26 Maret 1873 secara de facto, seluruh wilayah Aceh dikuasai oleh Belanda. Ketika itulah rakyat didera konflik kehidupan teramat dahsyat. Bertahun lamanya, kerja rodi adalah salah satu derita yang dirasakan oleh rakyat. Prajurit, kenapa jalan ini masih seperti biasa? Saya tidak mau melihat pekerja ini malas-malas. Dan dengarkan baik-baik, jangan biarkan mereka menentang kita. Jika ada yang mencurigakan, tangkap. Baik Tuan, baik. Akan kami kerjakan sesuai dengan keinginan Tuan.
Saya tidak mau ada kejadian yang sama seperti pembacokan kepada letnan yang dilakukan Ali Usuh di Kampung Tinggi dan pembacokan yang dilakukan Mat Sisir kepada letnan sewaktu pembayaran blasteng di Lawi Sawah. Baik Tuan, perintah Tuan akan kita laksanakan. Kalau ada yang tidak mau bekerja, kalian bawa menghadap saya. Biar kita hukum. Baik Tuan, baik. Prajurit, mari kita pergi. Melihat kekejaman Belanda, kian hari semakin menjadi-jadi dan merujuk pada pembacokan sewaktu rodi jalan atau kerja paksa yang dilakukan oleh Ali Usuh kepada letnan di Kampung Tinggi pada tahun 1919 hingga terjadi pembacokan terhadap kapten yang dilakukan oleh Mat Sisir sewaktu pembayaran blasteng di Lawi Sawah pada tahun 1922. Maka terbentuklah pergerakan menentang dari pihak masyarakat yang dikomandoi langsung oleh Panglima Rajolelo. Lebih dari 100 pemuda mengikrarkan sumpah setia untuk melakukan perlawanan dan akan menyerang penjajah Belanda pada Hari Raya Haji. Akan tetapi, apa hendak dikata, banyak kawan, ada pula lawan. Pergerakan ini dapat tercium oleh Kapten J. Paris. Kala itu, Kapten J. Paris merupakan penguasa militer, sekaligus menjabat sebagai kontrolir kerajaan Keluat dan Trumon yang bertangsi di Bakongan. Tepatnya pada tanggal 2 April 1926 atau 19 Ramadan, Kapten J. Paris beserta Marsose tiba di kandang Kelut Selatan, kemudian bergegas menuju Kampung Bese atau Kampung Sapit, tepatnya sekitaran rumah Sukun sekarang, untuk melakukan penangkapan terhadap Panglima Rajolelo. Perjalanan mereka menuju Kampung Sapit diperkirakan melewati desa Pulau Kambing dengan cara menyeberangi sungai. Kita orang mau berangkat untuk menangkap Tengku Cut Ali yang berada di Gunung Cingkam Panggang Pari sedang berobat. Tuan Datuk harus kasih kita orang satu penunjuk jalan. Apa bisa Tuan Datuk? Kapan Tuan Kapten mau berangkat? Sekarang juga. Apakah Likat arahnya ke sana juga, Datuk? Untuk apa Tuan Kapten ke Likat, sedangkan Tengku Cut Ali berada di Cingkam? Benar sekali, Datuk. Ini kan wilayah Panglima Rajolelo. Kita orang juga sudah tahu kalau Panglima Rajolelo sudah membuat pergerakan untuk melawan Belanda. Dari mana Tuan tahu? Sedangkan saya sendiri tidak tahu tentang apa yang Tuan maksud. Benar, Tuan Datuk. Tapi kami orang sudah tahu kalau pergerakan itu akan bangkit pada Hari Raya Haji. Maaf Tuan, masalah itu saya tidak tahu. Kalau Tuan mau mencari Tengku Cut Ali, sinilah yang lebih tahu jalan ke Gunung Cingkam Panggang Pari itu. Tetapi sebaiknya Tuan Kapten tanya dulu sama Gecik Benulelo di Durian Kawan. Boleh Tuan Datuk.
Kita orang sekarang juga pergi ke rumah Gecik Bonulelo. Tabik Tuan Gecik. Tabik Tuan Kapten, apa kabar? Baik juga Tuan Gecik. Sepertinya Tuan Gecik harus bisa bantu kita. Baik Tuan, apa yang harus saya lakukan untuk Tuan? Kita orang mau menangkap Teku Cut Ali di Gunung Cingkam Panggang Pari. Tuan Gecik harus bantu kita sebagai penunjuk jalan. Kita punya pendapat lebih baik Tuan berangkat subuh besok. Karena jalan ke sana sangat payah dan sangat jauh. Kalau sekarang Tuan berangkat, akan bermalam di jalan dalam hutan yang belum Tuan kenal. Pendapat Gecik baik sekali. Tuan kasih kami penduduk untuk buat bivak karena kami mau bermalam di sini. Baik Tuan, saya akan mengajak beberapa penduduk untuk membuat bivak agar bisa Tuan tempati malam ini. Baik. Kami sangat senang mendengarnya.
Bagi yang disoh ko musim bin mat lantang panglimo. Bahwa sano, Kak Belando benah oyak sike nyari tekucut ali. Akan tetapi sike nyikop muan panglimo. Karena pergerakan kita selama ino nguh kena lapor ko bokak Kaperdi. Meni ino sempat terjadi, nguh pasti pergerakan kita akan berakhir begini bedoh. Begino mo meningeluh bagas duniono. Demi harta dan jabatan, kenopi akan dilakukono. Walau pinya di pengkhianat di tanah rahino sendiri. Nguh kita betoh samo-samo bahwa mui musibah yang terjadi. Saudara to ali usuh ngelakukan perlawanan terhadap Belanda hingga yo syahid di tanah sendiri. Bagi kano saudara kita yang megeremat sisir di lawi sawah. Nguh berani kano mempertaruhkan nyawono demi tanah keluar. Apakah jumlah kaidi rami, Wan? Menurut informasi, jumlahnya cuma 24 kalak. Tapi kelompok yang ino dipimpin salah satu Kak Jemo yang kebe Intan. Nalot senjata ke denopi yang mangan so tubuhno. Jadi kune caro kita ngadopi kaidi? Apakah lot caro banto? Ino mau tujuan kita tandok bernino untuk nengkohi pendapat dari kita kerian. Senakngu kita laku ke perlawanan. Apakah kerian yang janahno? Nguh tuhu siap. Insya Allah kami siap, Muan. Meni begidi, Muan, pigan kita serang kaidi. Cocok no, dang pulung idi mo kita sergap kan? Sebenarnya kita naik ngelakukan penyerangan karena ino nguh mengkot 20 hari bulan puasa. Yang pastino ino lot mau langkah naas. Ada begidipi. Hal ino nguh kita suruh musim ngon mat ralip nyumpoi gecik benu lelu untuk nyari pendapat. Kita timoi lebih janah. Jap nari kaidi ngosoh dan benah. Dem Panglimo. Cuman bagi baku pribadi harus tetap melaksanakan perang Panglimo. Meninalot kano kita lakukan. Nguh pasti kita dicikop kaidi kano. Lebih bisi, kita mati syahid daripada mengkot bagas penjara. Isi yang nalot arok ikut lebih bisi tanding di kampung. Nyadi sohambo Kak Kaperdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa nguh kenan keputusan dari gecik benu lelu? Alhamdulillah nguh Panglimo. Cuman muan gecik nalot meri kita nyerang Bobi Fak kaidi yang beradu di tepi lawi durian kawan. Karena bahayu bo masyarakat dan biasa no Belando, idi lebih was-was di pipakno daripada di perdalanan. Meni sengkirono arok kano, timoi kaidi ruwe kampung sapik. Soh bo padang kelulum laku kogat penyerangan. Begidi cerok kon ido. Dem kano meni begidi. Cuman kune caro kita ngelaku ko idi sedang ko Kak Belando, sendah dang pulung di bivakno. Oyak di perdalanan. Gecik lelu lot kano nyebut ko. Ido akon nyuruh datuk tuwo tukang nuduk kodalan. Meningguh medehem datuk tuwo telugor. Berarti idi nanduko Kak Belando ngusoh di tengah-tengah pasukan kita.
Meni begidi keputusan kecik, berarti idi keputusan kita. Bagas ino, aku pidu 24 kalak untuk ikut meperang. Sesuai dengan jumlah kaidi yang cuma 20 telukak. Kita akan ngelawan kaidi dengan cara tepat dan nalot sifatno rami-rami. Yang lau surut aku, Rahmat Alam, Terong, Kajau, Benu Salam, Trumalik, Baital Makmur, Lebob, Musim, Toto, Benu Awal, Mat Yasid, Rahmat Adam, Mat Ratin, Mat Ralip, Medan, Jero, Aji Saleh, Jano, Rabbaso, Tawar Iman, Rahmat Ramalan, Siru, dan Aman Nasin. Untuk pakaian, kita gunakan baju dan seruai merong, rakut take, gunoko ulus mentar. Senakngo kita bubar, ku harap ko, Jero, Mat Ralip, Rabbaso, Musim, Mat Ratin, Siru, dan Mat Ramalan laos berumah guru to kekal bin Cogom. Pada jam 5 pagi, kita kerian baik pulung di Kelulum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenolot he, bagi mepakat kelok kuda. Begino Dawan, kami laus benahno sesuai dengan amanah dari Panglimo Rajo Lelo. Ngu keno amanah panglimo. Kami ngu sepakat sike ngelakukan perlawanan terhadap Pelando, dan hal ino naikia ditunda nange. Karena Panglimo dan imbang-imbang lainno nguh nyiapkan diri untuk pulung di Kelulum. Harapan kami, kam bantu kami no bak selamat. Walau pi mati, bak kenan kami mati syahid. Bagi mendadak kelok kuda, apakah hal ino nguh krian kia siap? Nguh dipikirkan secara sip. Insya Allah muan, hal ino naik kia ditunda-tunda nange. Sebab senak nguh kami benah ne, kami nguh kia rapat dan siap untuk melaksanakan perang. Meningguh begidi, kunekomo narino, samo-samo kita midu bosado kak sido, supaya saudara-saudara to selamat menigugur pibak kenan syahid. Setelah menyampaikan tentang perang dan ingin mati syahid, pejuang ini menyerahkan pakaian dan senjata mereka. Diperkirakan lebih kurang 1 jam, Kekal bin Cogom memantrai senjata itu dan menyelipkan jarum di pakaian mereka. Kemudian lebih kurang 1 jam, Kekal bin Cogom bersemedi di hadapan sejumlah pejuang. Dalam hal ini, Siti Asmah binti Kekal bin Cogom mengatakan, sewaktu usianya masih belia, melihat jelas kedatangan pejuang ke rumahnya untuk menemui sang ayah, dan kejadian ini diperkirakan setelah salat tarawih. Jero, Rahmat Ramalan, Rabbaso,
musim Mat Ratim, dan Siru, alhamdulillah kenan syahid bagas peperangan Bon. Sedangko ku Mat Ralip, nguh kita usahu ko, cuman nalut kenan syahid. Meningguh kia begidi. Kunekomo, kan nguh kam usahu ko. Cuman nalut arojeki kenan baku. Selanjutnya Jerok, Mat Ralip, Rabbaso, Musim, Mat Ratim, Siru, dan Mat Ramalan makan sahur bersama di rumah Kekal bin Cogom. Kemudian Kekal bin Cogom menitipkan segenggam merica untuk dimakan sebelum melaksanakan peperangan nantinya. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Kapten Jeparis telah membuat bivak di Mamplam Acih, Tanoh Teruh Durian Kawan, dan Panglimo Rajolelo telah siap dengan pasukannya di Padang Kelulum. Pada tanggal 3 April 1926, oleh penduduk Keluat yang masih hidup menerangkan, hari itu ialah hari Rabu. Sedangkan kalau kita lihat dan disesuaikan dengan kalender persahabat, maka tanggal 3 April 1926 jatuh pada hari Jumat, bertepatan pada 20 Ramadan, sesuai dengan amanah dari orang-orang tua kita. Meni pasukan Belanda ngusoh di tengah-tengah bekas kita cebuni. Taliwaron yang aku beri kobo Trumalik langsung ditarik. Taliwaron ino kerian harus ngelomso, meningguh terasu metarik taliwaron no, buat gat kita kerian. Nahan pilih gat lawan sesebuahan, dan ulang sage mencerok, selain kalimah la ilaha illallah. Meni kita mencerok selain ngucapkan kalimah la ilaha illallah, kita akon kenan bahayu. Kapten Jeparis di mah baku bedoh, karena aku sike nguji kekuatan Kak Kaperdi. Trumalik, dengkohi kode dari Datuk Tuo. Meni idunguh medehem telugor, langsung gat ku tarik taliwaron ino. Belanda tiba di pangkal jalan ke arah Kelulum atau Jalan Pahlawan sekarang, dan ketemu dengan Datuk Radiman. Allah, lupa pula saya melepaskan kerbau saya yang masih dalam kandangnya, Kapten. Banyak kerbau gecik. Ada juga, Tuan Kapten. Kita orang tidak mau tunggu lama-lama gecik. Tunjuk saja siapa ganti gecik. Biar Datuk Radiman saja kawan Tuan Kapten. Sini I dan Mat Karim sebagai penunjuk jalan. Kita orang tanggung jawab. Baik. Kita orang setuju. Mari Datuk, kita sekarang berangkat. Terima kasih Tuan Kapten. Mari kita berangkat. Apa jalan ke Cingkam Panggang Pari masih jauh, Datuk? Jauh, Tuan. Rumahnya Panglimo Rajolelo di mana, Datuk? Rumahnya di Kampung Likat. Apa Tuan mau jumpa? Mana jalannya?
Ke sana, Tuan Datuk. Kita orang kalau terus berjalan dengan jalan ini, pasti jumpa dengan rumah Panglima Rajolelo, Tuan. Tahulah sudah, Datuk Radiman, bahwa Kapten Jeparis akan menangkap Panglima Rajolelo. Dan tahu pula dia bahwa Datuk Benulelo membuat alasan kerbaunya belum dikeluarkan dari kandangnya, sehingga nanti tidak terlihat oleh rakyat bahwa Gecik ikut bersama kita menangkap Panglima Rajolelo. Datuk Radiman mulai waspada kemudian memperlambat jalannya, sehingga posisi Datuk Radiman saat itu tidak lagi berada di tengah-tengah kelompok Belanda. Hanya Sinii dan Mat Karim berada di barisan depan. Karena mengira keseluruhan Belanda sudah tiba di tengah-tengah lokasi yang sudah dipersiapkan sebelumnya, maka Datuk Radiman pun batuk sebanyak 3 kali dengan sekuat tenaga. Karena mental sudah mulai jatuh, Trumalik yang berada di barisan pertama tidak menarik tali rotan tersebut. Benu Awe keluar dari persembunyiannya menuju arah Trumalik, bertujuan untuk memberitahukan bahwa Datuk Tuo sudah memberi kode. Akan tetapi, hal ini diketahui Belanda melalui serban putih yang dipakai oleh pejuang. Dengan menyebutkan kata orang jahat, Belanda pun dengan sigap menghunuskan pedangnya dan terpotonglah 3 jari tangan sebelah kanan Benu Awe saat menangkis pedang Belanda. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Belanda mulai kewalahan serta jatuh bergelimpangan. Satu persatu ada yang langsung meninggal pada saat itu, dan ada pula yang berguling-guling kemudian baru mati. Melihat hal ini, Panglima Rajolelo langsung melompat sekaligus menerjang kapten. Kemudian mereka bergulat dengan tangan kosong, kuat sama kuat, kebal sama kebal. Setelah beberapa menit berlangsung, terdengarlah salah seorang dari pasukan Panglima Rajolelo mengucapkan kalimah selain kalimah la ilaha illallah. Habis kau legat bete,